Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Putri Kusmana dari kelas 2B Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM akhir 66. Di video kali ini, saya akan membahas tentang konsep pendidikan jasmani menurut para mufasir Al-Quran. Jadi, konsep pendidikan jasmani menurut para mufasir Al-Quran tercantum di dalam Al-Quran itu ada 3 surat. Yang pertama itu ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 247, surat yang kedua yaitu Quran Surah Hud ayat 52, dan yang ketiga yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas Quran Surah Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu 'alaikum wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Kemudian ada hukum syariat dalam ayat ini juga, teman-teman. Yang pertama, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Itu karena Allah yang mengangkat, seharusnya mereka tinggal menerimanya dan tunduk, tidak perlu mereka itu protes. Yang kedua, dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak yang dapat digunakan untuk menegakkan kerajaan. Nah, hal ini itu didasari atas anggapan yang rusak, yaitu anggapan bahwa raja itu harus bernasab mulia dan banyak harta. Mereka tidak mengetahui sifat yang sesungguhnya, yaitu ilmu yang mumpuni dan jasmani yang sehat itu harus didahulukan. Yang ketiga, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Lalu Talut itu siapa sih? Talut itu adalah orang alim atau orang yang berilmu dari Bani Israel dan orang yang paling sempurna fisiknya. Kemudian jika salah satunya itu tidak ada, maka akan gagal mengurus kerajaan. Misalnya, badannya kuat namun gagasannya lemah, maka akan terjadi kekacauan dan kekuasaan tanpa kebijaksanaan. Kemudian yang keempat, dan ini juga menjadi yang terakhir, Allah itu memberi pemerintahan kepada siapa yang dia kehendaki, dan kemudian pemberiannya itu tidak bisa ditentang oleh apapun dan oleh siapapun. Selanjutnya ada nilai-nilai pendidikannya juga nih, teman-teman. Yang pertama, pemerintah atau pemegang kekuasaan itu harus mereka memiliki ilmu terkait tentang pemerintahan tersebut, dan juga mereka memiliki kesehatan yang optimal. Yang kedua, kita dilarang untuk menentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Tuhan semesta alam, seperti kebiasaan Bani Israel yang suka menentang perintah Allah melalui tangan-tangan para nabinya. Yang ketiga, kita dilarang memandang rendah seseorang hanya karena status sosialnya saja. Oke, kemudian kita akan lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu konsep pendidikan jasmani menurut para mufasir Al-Quran yang terdapat pada Quran Surah Hud ayat 52 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midrara
عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Sadaqallahul azim. Artinya, dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Nah, dalam surat ini juga memiliki hukum syariat dalam ayat yang berbunyi, yang pertama, menjelaskan hakikat sunnah masa kini yang tidak gagal, tidak disukai, atau menyimpang, dan kesudahannya bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, menyadari pentingnya kesabaran, dan itu adalah salah satu alasan kemenangan. Yang ketiga, untuk terus mencari pengampunan dan taubat, karena itu adalah salah satu sarana untuk memfasilitasi penghidupan. Dan di dalam surat ini juga memiliki nilai-nilai pendidikannya nih teman-teman. Yang pertama yaitu salah satu mukjizat Al-Quran adalah menceritakan hal-hal yang gaib di masa lalu dan kisah-kisah orang dahulu yang tidak ada. Rasulullah SAW dan tidak ada satupun umatnya yang mengetahuinya sebelum diturunkannya Al-Quran ini. Yang kedua, kesabaran itu adalah salah satu alasan kemenangan. Yang ketiga, salah satu tugas utusan adalah memberikan nasihat dan menyampaikan nasihat Tuhan yang Maha Esa kepada manusia, memohon pahala dan keridhaan Tuhan. Yang keempat, meminta ampun untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan bertaubat serta kembali taat kepada Allah, menghapuskan dosa ke depannya. Barang siapa yang memiliki dua sifat ini, yaitu sifat mencari ampun dan taubat, semoga Allah mudahkan rezekinya dan memudahkan urusannya dan dia mempertahankan statusnya. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan ketiga, konsep pendidikan jasmani menurut para mufasir Al-Quran ada di Quran Surah Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Sadaqallahul azim. Arti dari ayat ini yaitu, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Nah, kemudian ada hukum syariatnya juga nih teman-teman dalam surat ini. Yang pertama, mengetahui tentang adanya hukum Tuhan tentang memberi. Yang kedua, kita harus berpegang pada ketentuan Islam dalam menghadapi musuh. Dan yang ketiga, mengetahui apa yang dimaksud dengan mempersiapkan kekuatan dan hikmah di balik mempersiapkannya. Dan yang keempat itu mewujudkan hakikat dan konsep perdamaian, serta kapan dan dengan siapa kita bisa berdamai. Selanjutnya ada nilai-nilai pendidikannya juga nih teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu yang pertama, kebiasaan Tuhan dalam ciptaannya adalah Dia melimpahkan keberkahan kepada mereka dan membiarkan mereka memilih sendiri. Kemudian jika mereka itu pada bersyukur kepadanya atas suatu nikmat, maka Dia akan menyimpannya dan Dia tingkatkan meskipun mereka mengingkarinya. Dia mengubah keadaan mereka dan merampas rezeki yang Dia berikan kepada mereka. Yang kedua, mempersiapkan force majeure atau peristiwa atau efek yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan setiap saat. Selalu bersiap melawan musuh dan memanfaatkan segala cara teknologi modern yang masuk dalam kerangka kekuatan dan pencegahan merupakan salah satu hal yang terkuat yang dapat membantu bangsa hidup aman dan bermartabat.
Kemudian selanjutnya yang ketiga, yaitu perang dalam Islam bukanlah tentang agresi atau pelanggaran, tetapi melainkan tentang melindungi agama dan melestarikan tanah air. Yang keempat, kekuatan dan jumlahnya mencakup segala sesuatu yang mengintimidasi musuh secara material maupun moral. Yang kelima, menerima perdamaian. Jika musuh itu condong ke arah itu, jika didasarkan pada kekuatan dan bukan perdamaian yang didasarkan pada kekecewaan dan konsesi. Oke, kesimpulannya jadi gini teman-teman. Pendidikan jasmani itu memiliki kedudukan yang penting banget dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran yang telah saya sebutkan tadi. Para mufasir Al-Quran menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik sebagai bagian dari kewajiban umat Islam, serta memperhatikan aspek spiritual dan moral dalam setiap aktivitas fisik. Selain itu, pendidikan jasmani juga dianggap sebagai sarana untuk bisa mencapai keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, sehingga memungkinkan individu untuk lebih baik beribadah dan berkontribusi dalam masyarakat dalam keadaan fisik dan jiwanya yang sehat. Baik, sekian video dari saya tentang konsep pendidikan jasmani menurut para mufasir Al-Quran telah selesai. Semoga untuk yang menonton dan melihat video ini, semoga bermanfaat untuk bisa menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengetahuan yang belum begitu lengkap dan jelas, karena saya juga masih tahap dalam belajar. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.